Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam dengan saya sendiri Aisyah Rahmi beserta rekan-rekan saya. Saya Andi Fosi Adri, Saya Andi Nurainon, saya Nurul Satirasari, saya Nur Hilda, saya Eka Katika Sari. Kami akan menampilkan video mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia oleh Sunan Ampel. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Khususnya Pulau Jawa, di antara 9 Wali Songo, salah satunya bernama Sunan Ampel. Selain metode dakwah yang berbeda, setiap Wali Songo memiliki nama asli masing-masing, begitu pula dengan Sunan Ampel. Adapun poin penting dari materi kami, yang pertama adalah asal-usul Sunan Ampel, yang kedua ke Tanah Jawa, yang ketiga dakwah Sunan Ampel, yang keempat ajaran yang terkenal, dan yang terakhir wafatnya Sunan Ampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putri dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Diperkirakan Sunan Ampel lahir pada tahun 1400 Masehi di Champa. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Champa adalah suatu negeri yang terletak di Kamboja. Sedangkan ahli sejarah yang berpendapat bahwa Champa adalah suatu daerah yang terletak di Aceh yang kini bernama Jeumpa. Nama asli Sunan Ampel merujuk pada buku Wali Songo oleh Masyhur Arif. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya, dan Ampel, Ampel Denta, dan atau Ngampel Denta merupakan julukan yang disebutkan kepada tempat tinggalnya, yaitu daerah di dekat Surabaya. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam, seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ia juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Ampel menikahi putri dari Bupati Tuban, Arya Citeja, dan juga merupakan cucu dari Arya Lembu Suraraja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan. Baik, materi selanjutnya adalah ke Tanah Jawa. Raden Rahmat bersama Ayanda ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islamnya, disertai dengan saudara tuanya Ali Musarda dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Champa. Mereka datang ke Tuban. Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha. Badap Ngampel Denta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan Wali Ngampel Denta digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat juga diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat Tanda dari Terung bernama Arya Sena. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan di Ampel bersama keluarga-keluarganya yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Parikirian, Wonokormo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan di sana. Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning atau Mbah Karima, yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri yang bernama Mas Murtoswiyah dan Mas Murtosimah. Selama menetap di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya penyebaran dakwah Islam di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun menurut syarat wali sana
Raja Majapahit tidak langsung Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahannya bernama Arya Lembu Sura yang beragama Islam. Arya Lembu Sura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dan nama Pangeran Khatib. Bahkan diceritakan juga Raden Rahmat menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuba. Ketika Arya Lembu Sura keluar dari takhtanya, Raden Rahmat menggantikannya sebagai penguasa Surabaya. Materi selanjutnya ada dakwah Sunan Ampel. Dakwah merupakan tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel terkenal sebagai tokoh yang menjalankan misi berdakwah dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadah billati hiya hasanah. Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasaan-penguasaan di wilayah lain. Berdasarkan badab tanah di Jawi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menikahkan Khalifah Husain dengan putri Arya Bari bin Adipati Madura. Usahanya dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Salah seorang putri bernama Mas Murtosyah dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara itu, sang adik Mas Murtoslima menikah dengan Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kitab-kitab mengenai ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat baik lafal maupun makna. Raden Rahmat juga mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadhah ketat atau tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan fardu dan sunnah, serta mencegah yang haram maupun makruh, dan tawajuh memuji Allah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel juga menggambarkan ajaran bersifat esoteris kepada Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu. Menurut Babat Demak, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, di antaranya binasri, tubadil, dan daim dengan kata kunci biru'yatil fuad yang hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin. Dan inti ajaran fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah kabiran alhamdulillah kasiran fasubhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Sunan Ampel dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksa atau ba'iyat yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Sebutan ini diberikan karena kedudukannya sebagai Raja Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel, dan karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang mempunyai kewenangan melakukan diksa atau ba'iyat kepada murid-murid rohaninya. Dakwah Islam dilakukan dengan persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dan penuh empati. Meski begitu, tidak mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan seorang penguasa Madura bernama Lembu Peteng pernah mengusir 2 orang Sunan Ampel, Khalifah Husain dan Syekh Ishak. Lembu Peteng juga pernah menyamar memasuki kediamannya di Ampel Denta dan berusaha menikamnya dengan sebilah keris. Namun, karena itu Lembu Peteng mau memeluk Islam. Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritual yang dianggap aneh. Ia juga dihina karena menolak makan babi dan katak. Sudami. Ya, adapun ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel, hasil didikan beliau yang terkenal adalah fasa pahmo ulimo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu
Yang pertama, mau main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, mau gombe atau tidak mau minum arak. Yang ketiga, mau maling atau tidak mau mencuri. Yang keempat, mau mandat atau tidak mau mengidap candu, ganja, dan lain-lain. Yang terakhir, mau madon atau tidak mau berzina. Di mana Prabu Wijaya sangat senang atas satu didikan Raden Rahmat. Raja menganggap ajaran Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulai. Maka ketika Raden Rahmat mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Wijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika ia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat dapat memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Baiklah teman-teman, di bab terakhir kita membahas mengenai wafatnya Sunan Ampel. Menurut Babat Inggresik, mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan Chandra Sengkah yang berbunyi ulama ngampel lena masjid, yang bermakna ulama ngampel wafat di masjid. Juga bermakna nilai angka 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sementara dalam serat Kanda, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan Chandra Sengkala awak kali guna iko, yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Dalam historiografi lain tidak tercantum tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian mengenai waktu wafatnya Sunan Ampel, akan tetapi makam terletak di samping Masjid Agung Ampel, Surabaya, yang dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara.